Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya maaf ya karena safety diri sendiri dan untuk orang sekitar, jadi harus dibiasakan untuk memakai masker, apalagi lagi pandemik kayak gini. Perkenalkan, kembali lagi ke saya, Lutfi Diansa Fitri, dari mahasiswi dari Universitas Stikubang Semarang. Dengan NIM 1705520022. Nah, di kesempatan kali ini saya membuat YouTube atau pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mata kuliah audit investigatif dengan dosen yang terhormat Bapak Arif Himawan selaku dosen kami selama ini, ya mungkin kurang lebih 1 semester ini. Semoga apa yang telah beliau paparkan kepada kita semua bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya, atau bermanfaat langsung turun-temurun lah untuk kita semua gitu. Nah, di kesempatan jangan dulu deh, Lutfi nih ya mau berpesan sedikit kepada teman-teman untuk selalu jaga kondisi, karena selain ini Indonesia sedang pandemik, di bulan Desember ini juga sedang terjadinya curah hujan yang tinggi hampir setiap hari. Entah di daerah Lutfi ataupun teman-teman semuanya, itu pasti sedang hujan yang terus menerus gitu. Jadi usahakan kalian harus menjaga diri dengan entah berolahraga, makan makanan yang sehat, atau meminum vitamin atau apapun yang menurut kalian itu menjaga kesehatan tubuh kalian, tolong dipertahankan. Sebelumnya maaf kalau banyak suara-suara yang masuk karena kebetulan rumah saya itu di pinggir jalan kayak gitu, atau mungkin banyak ayam berkokok di belakang. Saya mohon maaf dan abaikan background, oke? Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul wawancara dan interogasi, khususnya di mata kuliah, khususnya di bidang audit kayak gitu. Jadi misal nanti nih ada teman-teman yang mau cita-citanya menjadi auditor, amin, kita aminkan dulu. Nah, wajib banget nih seorang auditor memperdalam dirinya untuk mengetahui apa sih wawancara dan apa sih interogasi, seperti itu. Ya udah teman-teman, langsung aja kita ke topik pertama, yaitu wawancara. Sebelumnya geser dulu biar PPT-nya di sini. Nah, seperti yang kalian lihat deskripsinya, wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan yang sebenarnya, terus untuk melengkapi keterangan yang lain dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Nah, secara umum setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun demikian, masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak yang diwawancarai. Nah, hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung, ataupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara tersebut. Nah, demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan, seperti itu. Nah, teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi
yang terpenting adalah tujuan dan hasil wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda, dan untuk mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, dan tempat, dan lain-lainnya yang berbeda pula. Kemudian hal lainnya yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara. Nah, ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor sekaligus juga menunjukkan kemampuan atau kompetensi dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas. Dokumentasi wawancara ini dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi atau bukti yang diinginkan, dan tanpa adanya kesan yang mengada-ada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya gitu. Kemudian ke slide selanjutnya, yaitu ada teknik dasar wawancara. Nah, beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara itu ada kematangan pribadi. Nah, kematangan pribadi ini berupa sikap mental terutama diri sendiri auditor. Kemudian ada kemampuan pengetahuan yang dimiliki, terus penampilan fisik, dan sebagainya. Nah, gaya dan karakter yang dimiliki harus berupa seperti intonasi suara, jadi tidak boleh yang sebercanda itu, ataupun tidak harus yang sekonsen atau seformal kayak gitu. Karena ini menujunya ke wawancara di mana kita menanyakan suatu hal kepada narasumber untuk mendapatkan suatu informasi dan tidak ada tekanan sedikit pun. Kemudian tatapan mata itu kita harus menuju ke narasumber, di mana jika ada yang berbicara kita harus menghormatinya dengan menatap beliau atau menatap narasumbernya, dan tidak boleh yang berjalan kemana-mana, itu akan mengakibatkan konsentrasi yang buyar seperti itu. Kemudian ekspresi wajah di sini yang dimaksudkan bahwa kita mengeluarkan gimana body language atau ekspresi wajah kita untuk ini loh kita tuh ingin tahu, atau ini loh kita tuh serius ingin mendapatkan suatu informasi dan sebagainya. Terus kemudian auditor harus pandai-pandai memahami situasi dan kondisi di mana narasumber itu harus apa atau sedang apa yang harus dimaklumi atau dimengerti kondisinya dan sebagainya. Kemudian ada koordinasi dan kerjasama yang berupa teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, jadi kita harus luas seluas-luasnya agar narasumbernya juga dapat memberikan informasi secara spontan dan rileks seperti itu. Kemudian slide berikutnya ada hal yang dilakukan dalam wawancara. Hal-hal yang dilakukan dalam wawancara dapat dikelompokkan menjadi 4. Apa saja itu? Yang pertama ada persiapan auditor, kemudian ada pelaksanaannya, kemudian didokumentasikan, dan yang terakhir kita menganalisis dan simpulan apa sih yang kita dapat selama wawancara. Nah, di dalam persiapan ini atau sebelum kita melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit, hendaknya dilakukan persiapan, baik dilakukan secara matang ataupun hanya secara insidensial saja, atau secara spontan seperti itu.
Nah, yang harus dipersiapkan di dalam persiapan ini, yang pertama itu pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Untuk apa sih kita mewawancarai narasumber ini? Kemudian penugasan terhadap materi yang akan ditanyakan itu apa saja? Kita harus mempersiapkan itu. Nah, alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara itu apa saja, seperti alat recorder atau buku catatan jika diperlukan, seperti itu. Atau mungkin teman-teman juga perlu kamera untuk pendokumentasian dengan narasumber atau lingkungan-lingkungan yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian bagian kedua ada pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan wawancara, sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi yang tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan atau melaksanakan wawancara ini seperti fokus pada materi wawancara, meskipun sesekali mengalihkan ataupun menanyakan kembali, sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberikan informasi atau tidak memberi informasi, seperti itu. Nah, kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban yang pihak yang diwawancarai. Di sini pentingnya improvisasi atau kemampuan mendengarkan yang baik dibutuhkan, meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor. Nah, kemudian yang selanjutnya, bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan. Meskipun narasumber mungkin 1-2 kali akan memberi jawaban yang sekiranya di luar yang kita inginkan, ya kita dengan tenang menjelaskan kembali apa yang ingin kita dapatkan, seperti itu. Dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang penting adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat atau rekayasa. Nah, kemudian yang selanjutnya harus memahami psikologi pihak yang wawancarai atau narasumber secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu, senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya dan mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara, seperti itu. Kemudian di bagian 4 ada pendokumentasian. Nah, pendokumentasian hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan suatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Demikian halnya analisis terhadap kemungkinan digunakannya dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Nah, beberapa hal yang senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian ini adalah, ada yang pertama, bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa dan dimanipulasi. Bila perlu, percantumkan tanda tangan dari pemberi informasi atau narasumber yang harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya, seperti KTP. Nah, bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara dan untuk pengambilan gambar, lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi atau narasumbernya. Kemudian yang selanjutnya, fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Begitu.
Simpelnya kita harus menghindarkan dia dari hujan. Apabila hujan nanti luntur, hilang semua informasi begitu. Kemudian slide selanjutnya ada analisis atau simpulan dari interpretasi hasil wawancara. Nah, dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara ini harus teliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan, seperti itu. Kemudian ke slide selanjutnya ada tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Dalam wawancara terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama ada verbal channel, di mana ini adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai atau narasumber. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap, atau verbal behavior. Kemudian yang kedua ada paralinguistic channel. Adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai atau narasumber. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya, atau paralinguistic behavior. Kemudian yang ketiga, non-verbal channel adalah sikap tubuh atau body language, gerak tangan dan mimik wajah orang yang diwawancari atau narasumber. Itu maksudnya adalah jadi setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh, seperti itu. Seperti saya ketika menjelaskan sesuatu harus entah tangannya yang bergerak atau entah ekspresinya yang bagaimana atau posisi tubuhnya yang bagaimana, seperti itu. Nah, ketiga saluran atau metode tersebut semuanya digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif nih ya, dengarkan. Yang nomor 1 ada auditor harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Kemudian yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Kemudian yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali dapat didapatkan atau tidak terlewatkan, seperti itu. Kemudian yang kelima, mempersiapkan tempat untuk wawancara agar narasumber fokus dan konsentrasi terhadap pertanyaan apa yang kita ajukan, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya ada pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif. Nah, ini ada 4. Yang pertama ada saksi pihak ketiga yang netral atau neutral third party witness. Kemudian yang kedua, ada saksi yang dapat membenarkan atau nanti ada di slide. Kemudian yang ketiga, pihak yang diduga ikut terlibat atau orang lain yang tidak kita tanya langsung narasumbernya, tapi narasumber menyebutkan orang lain yang diduga terlibat. Kemudian yang keempat, pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Nah, untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai beberapa karakteristik yang khusus, yaitu 1, orangnya mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi, public speakingnya bagus, seperti itu. Kemudian
Yang kedua, ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Jadi kita harus benar-benar menyusun strategi atau kata-kata bagaimana orang lain tersebut atau lawan bicara kita ingin dengan mudah berbagi informasi dengan kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pewawancara atau kita sebagai auditor tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting, seperti itu. Mungkin boleh 1-2 untuk menyelipkan agar keadaan tidak terlalu tegang, tapi tidak boleh yang berlebihan, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian ada dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Jadi tidak ada paksaan. Sekali lagi, wawancara itu tidak ada paksaan. Kemudian menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Jadi bagaimana si narasumber ini memberikan jawaban, kita harus memberikan jawaban pula yang setidaknya tidak mengecewakan atau bahkan membuat narasumber ingin lebih memberi informasi yang lain, yang atau mungkin kita tidak ada di sebuah atau suatu pertanyaan, tapi narasumbernya memberi informasi yang lebih, seperti itu. Kemudian cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan atau tidak memojokkan narasumber. Nah, yang terakhir ada pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam interaksi dengan responden, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke teori kedua, interogasi. Apa sih interogasi ini dan bagaimana cara penerapannya? Interogasi ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Nah, orang yang melakukan interogasi disebut investigatif. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut. Nah, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang diinterogasi, seperti itu. Nah, dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator, mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum, sangar, kemudian bisa disebut juga bengis atau trik yang menjebak, untuk menggiring opini atau menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, kemudian bisa sampai menyiksa, sampai cuci otak istilahnya, yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tak ada menjadi fakta. Nah, sehingga tujuan interogasi bergeser dari ingin menyingkap kebenaran menjadi sesuai pesanan, seperti itu. Nah, jadi interogasi ini tuh sedikit memaksa atau ditekan untuk pihak yang ditanyai itu mengeluarkan informasi yang sesungguhnya. Nah, tujuan dari interogasi itu mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi juga tergantung pada kejadian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani atau pertanyaan tepat dan cerdas serta menentukan
dan dinamika dapat dipertahankan. Seperti itu. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Nah, investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Jadi ini seperti suatu trik atau teknik. Nah, interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah pelaku. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya yang bersalah, seperti itu. Nah, untuk menjalankan interogasi ini ada beberapa langkah. Yang pertama ada direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct yang mengkonfrontasikan tersangka secara tegas atau positif confrontation, seperti itu. Kemudian yang langkah kedua ada interrogation team, atau tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran atau pembelaan sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Nah, pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation team langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Nah, tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan, kemudian terdesaknya manusia yang lain, atau keadaan sebagai kambing hitam, seperti itu. Kemudian ada langkah ketiga, yaitu handling denials. Nah, bagi investigator tidak mudah mendapat pengakuan tersangka. Kenapa? Karena tersangka sendiri pasti menyangkal karena dia telah bersalah. Nah, tersangka bersalah dan tidak bersalah akan memberikan pernyataan sendiri menurut yang dia pikir benar dan dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian di langkah keempat ada overcoming objection. Nah, dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka ini. Nah, benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Kemudian benteng pertahanan yang kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan, seperti itu. Nah, kemudian ada teknik kelima atau langkah kelima, yaitu keeping the suspect attention. Di sini tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya atau penyangkalannya. Nah, ia sudah sampai di titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri seakan ingin membela diri, padahal dia sudah hilang kepercayaannya, sudah bingung entah kemana dia harus berbuat apa. Dan disinilah investigator menjadi pembicara tunggal. Kemudian di langkah ke-6, handling the suspect passive mood, itu tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi atau di luar dugaannya. Nah, ia menunjukkan sifat kalah kepada kepala tertunduk, kepada auditor, kemudian bahunya yang sedikit menurun, kemudian kaki lemas, terus ada juga yang hingga mata berkaca-kaca, seperti itu. Pada tahap ini mentalnya akan di titik terendah. Nah, perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan atau
pengakuan dari tersangka, dari dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya, seperti itu. Kemudian di langkah ketujuh ini terdapat presenting the alternative question. Nah, ini merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Nah, investigator mempersempit lagi temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih sesuatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Nah, di langkah ke-8 ini atau di bringing the suspect into the conversation seperti ini. Dalam langkah ini tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum, seperti itu. Kemudian di langkah terakhir atau di langkah ke-9 ini ada the written confession. Nah, pada puncaknya tersangka memberi pengakuan secara tertulis, seperti itu. Nah, dari kesimpulan materi yang kita bawakan kali ini, dari wawancara dan interogasi, apa sih perbedaannya? Kan sama-sama menanyakan sesuatu pertanyaan kepada seseorang, kan sama-sama kita membutuhkan informasi, tapi ada kok perbedaannya yang sangat jelas. Nah, kedua istilah ini, wawancara dan interogasi, sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakan secara keliru, misalnya untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Nah, ciri-ciri dari suatu wawancara ini ada bersifat netral atau tidak menuduh. Nah, ini perbedaan utama dari wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-akusatari ketika melakukan wawancara. Nah, dengan cara yang tidak bersifat menuduh ini, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Kemudian perbedaan kedua ada tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Nah, selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya. Dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Kemudian contohnya yaitu hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancari atau narasumber. Nah, hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap selama wawancara, sering dengan penilaian atau substansi informasi yang diberikan. Kemudian perbedaan ketiga ada wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Nah, wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan.
atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Nah, ada juga perbedaan keempat. Wawancara ini bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya, atau di dalam perjalanan, atau dimanapun mereka janjian sendiri seperti itu. Dari tempatnya makan siang juga bisa, terus kemudian di mobil dan lain-lain. Nah, memang idealnya wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya seperti itu. Kemudian perbedaan kelima bersifat cair dan tidak terstruktur. Wawancara harusnya bersifat cair dan tidak terstruktur itu bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun ia juga tidak boleh kaku. Kemudian secara kreatif ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Nah, informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan si investigatornya atau auditornya. Nah, pemeriksa juga pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperoleh karena ada satu kendala dan lain hal seperti itu. Kemudian ciri-ciri keenam ada mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Nah, investigator atau pemeriksa harus membuat catatan mengenai wawancara formal yang dilakukannya entah sendiri atau dengan partnernya. Kemudian wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Nah, mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja untuk pendokumentasian, tetapi juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Nah, ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarinya atau narasumbernya. Pemeriksa atau investigator perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan. Nah, kemudian yang tersebut adalah ciri-ciri wawancara. Nah, apa sih ciri-ciri suatu interogasi itu? Yang pertama ada bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela ya, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai atau keyakinan tentang kesalahannya. Nah, interogasi ini dilakukan dengan persuasi yang aktif dan dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya atau yang bersifat non-akusatori itu orang itu telah berbohong. Nah, kemudian ciri-ciri kedua yaitu taktik membuat pertanyaan bukan taktiknya membuat pernyataan dan bukan pertanyaan. Nah, kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan teknik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Bisa dibedakan. Jadi membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Nah,
Kemudian di ciri-ciri yang ketiga itu tujuan mengetahui sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang melakukan atau berapa jumlahnya atau berapa nilai fraud itu adalah tujuan interogasi yang dilakukan untuk mengakui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Kemudian, the purpose of an interrogation is to learn the truth. Nah, ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Kemudian di ciri-ciri keempat, dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Berbeda sekali ya dengan wawancara. Nah, taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privacy, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Kemudian di ciri-ciri kelima, interogasi ini hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Nah, investigator ini harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang lebih berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah, atau sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Nah, interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya, untuk tidak bersingut dari posisi itu. Nah, meskipun banyak diantaranya ada perbedaan antara wawancara dan interogasi, tapi ada loh manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Nah, investigator sering kali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Nah, umumnya interogasi semacam ini dilakukan sekadar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Nah, padahal untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Kemudian selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Nah, investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas dengan mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Nah, kenapa sih pendekatan ini tuh perlu dilakukan? Yang pertama, kegunaan ini merupakan sifat tidak menuduh dalam wawancara, memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Nah, selain itu, selama wawancara, investigator sering kali mengorek keterangan yang penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Kemudian ada juga manfaatnya dengan tidak ada jaminan tertuduh akan
mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Nah, hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Nah, keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi, agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Nah, ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan hingga kesimpulan apa sih perbedaan wawancara dan interogasi. Sekiranya sepertinya cukup sekian materi kita kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Nah, untuk materi yang mungkin tidak saya paparkan, teman-teman boleh dong tambahin komentarnya di bawah ya, biar kita bisa sama-sama belajar gimana sih kurangnya, atau di mana sih saya harus belajar lagi, seperti itu. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan kembali, ini di bulan Desember harus menjaga kesehatan diri kalian masing-masing untuk diri kalian dan sekitarnya. Sayangi diri kalian, usahakan tetap menjaga suhu tubuh dan kestabilan tubuh kalian, seperti itu. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan memakai masker dimanapun berada. Untuk yang muslim jangan lupa sholat 5 waktu. Thank you guys. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya guys.